Nah, shalom Bapak Ibu Saudara kekasih yang di rumah-rumah. Shalom. Lambaikan tangan-tangan saudara. Yes. Saya bersuka cita malam hari ini karena kita semua di dalam keadaan yang baik. Amin. Nah, mari saudara sekali lagi malam hari ini kita ada di doa malam online saudara. Mari bersama-sama berikan hati kita untuk kita boleh menyembah Tuhan bersama-sama saudara. Saya percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Nah mari sekarang buka kedua belah tangan saudara. Mari kita akan sama-sama berdoa saudara sebelum kita mulai doa malam ibadah kita malam hari ini. Mari angkat tanganmu sekali lagi. Bapa, malam hari ini kami mengucap syukur buat satu kali kesempatan kembali. Tuhan izinkan kami untuk kami boleh datang mendekat kepadamu. Dan malam hari ini kami datang tidak dengan tangan yang hampa. Kami datang membawa pujian kami. Kami datang membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami datang membawa ucapan syukur kami. Korban kami yang terbaik malam hari ini Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau terimalah semua apa yang terbaik yang dari hidup kami keluarkan buat Engkau malam hari ini. Lewat pujian kami, biar Engkau disenangkan malam hari ini. Kami membuat Engkau tersenyum malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih boleh memberkati Engkau Tuhan. Bapa, terpuji-pujilah namamu. Dan malam hari ini kami mau mulai ibadah kami. Haleluya. Mari semua yang di rumah-rumah bersama-sama berkata amin. Kerinduan kami senantiasa datang di hadapan Tuhan. Sebagaimana malam hari ini ya Tuhan, kami membawa hidup kami di hadapan-Mu. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh
seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari sekali lagi angkat sembahmu. Mari sekali lagi saudara, Bapak Ibu, naikkan pujianmu. Oh, ralapataka, ralapataka, ralapataka. Hari-hari ini Kau mencari penyembah-penyembah yang benar ya Tuhan, yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Biarlah Engkau dapati di hati hamba-hambamu, anak-anakmu saat ini yang mengangkat tangan ya Tuhan. Seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kami sembah Kau Bersama-sama berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Segala hormat pujian hanya bagi-Mu. Layak, Engkau layak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari beberapa saat saudara berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia layak
dipuji, Dia layak disembah. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang di rumah-rumah berbahasa roh. Kami mengucap syukur buat malam hari ini ya Tuhan. Buat kasih dan anugerah-Mu yang Tuhan terus limpah-limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Betapa kami mengingat akan kasih-Mu ya Tuhan. Panjang dan lebarnya kasih-Mu, tinggi dan dalamnya. Tidak dapat kami menyelami kasih-Mu. Oh ya, dengan apakan kami balas segala kebaikan-Mu selain dengan penyembahan kami. Dan malam hari ini kami tidak datang dengan tangan yang hampa ya Tuhan. Kami datang membawa pujian bagi-Mu. Kami datang dengan ucapan syukur kami malam hari ini. Saudara yang ada di rumah-rumah, mari mulai angkat tangan-Mu, sembah Tuhan, sembah, sembah, naikkan pujian-Mu, naikkan hormat-Mu,
Mari terus sembah Dia, sembah. Haleluya. Mari sekali lagi bawa hati saudara malam ini. Oh rala-lala, suami istri anak-anak mari. Oh rala-lala, bangun mesbahmu di rumah-rumah. Oh rala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Engkau hendak memulihkan keluarga demi keluarga ya Tuhan. Ada puji-pujian di rumah-rumah, ada tari-tarian. Akan disenangkan lewat keluarga-keluarga ya Tuhan. Slow, slow. Makasih. Kami terus mau memberikan kemuliaan bagi-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Mari sekali lagi angkat pujian saudara. Mari semua keluarga-keluarga demi keluarga angkat pujian-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama, sembah Dia, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Seperti Engkau, kami terus mengagung-agungkan Yesus, nama-Mu besar Tuhan. Haleluya. Engkau
seperti. Sekali lagi saudara, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti. Ayo semua yang di rumah-rumah declare, kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang ajaib. Yes. Haleluya. Engkau tiada seperti. Ayo kembali, angkat tangan-tangan saudara sekali lagi. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sekali lagi, Engkau besar Tuhan. Haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Yesus, tiada seperti Yesus. Ayo yang di rumah-rumah sekali lagi agungkan Dia. Haleluya. Engkau besar dan ajaib, dahsyat perbuatanmu. Oh, haleluya. Kami agungkan Engkau. Haleluya. Kira lama-lama. Kami akui kebesaran-Mu Tuhan. Berdaulat Engkau Tuhan, berkuasa Engkau Tuhan. Haleluya. Kira mari sekali lagi sembah Dia, sembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kira Yes Lord, kami akui keagungan-Mu Tuhan. Mari berbahasa roh saudara. Yes. Haleluya, haleluya. Kira ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Mari Dia hadir di rumah-rumah saudara. Ku angkat hatiku,
Mari saudara-saudara yang di rumah-rumah, mari angkat hati kalian. Mari angkat hati kita kepada Tuhan. Mari berbahasa roh dengan kuat. Minta kemurahan Tuhan turun atas setiap kami, turun atas setiap kita, turun atas setiap keluarga. Hiralata syakana marabata sikirera papa papa papa. Hinarala sikirera papa raba sikirere. Kiralala sikirera raba sikirere. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan. Kami masih boleh Tuhan beribadah. Kami masih boleh bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu, jika kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang usaha orang yang membangunnya. Jika kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh keluarga demi keluarga. Engkau yang menjaga setiap keluarga kami Tuhan. Engkau yang menjaga setiap keluarga besar kami Tuhan. Engkau yang menjaga kota kami Tuhan. Engkau yang menjaga bangsa kami ya Tuhan. Engkau yang terus Tuhan mengawal kota. Engkau terus Tuhan yang membawa kami Tuhan kepada kemenangan demi kemenangan. Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami. Kami minta belas kasihan-Mu turun atas keluarga-keluarga kami Tuhan. Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami minta belas kasihan daripada-Mu turun atas kami ya Tuhan. Kami minta ya Tuhan Roh Kudus, Kau penuhi keluarga demi keluarga dengan hadirat-Mu. Tuhan, Tuhan, ya Tuhan, biarlah firman-Mu genap dalam kehidupan kami, genap dalam keluarga kami Tuhan. Sehingga berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditujukannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan-Mu Yerusalem seumur hidupmu. Tuhan, biarlah berkat atas rumah tangga ini Tuhan tercurah dalam nama Yesus. Minta Tuhan, saat ini Tuhan, tangan-Mu terarah bagi keluarga demi keluarga. Ini saatnya Tuhan Kau membangun mezbah di antara keluarga demi keluarga. Saat ini Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas keluarga demi keluarga, sehingga berkat atas rumah tangga turun di dalam nama Yesus. Turun dalam nama Yesus. Turun dalam nama Yesus. Arahkan hatimu kepada Tuhan saat ini. Arahkan pandangan-Mu pada Tuhan saat ini. Bila Tuhan malam ini menjamah hatiku, bila Tuhan menjamah saat ini Tuhan, Kau jamah Tuhan, Kau jamah, Kau jamah Tuhan. Alirkan kasih-Mu Tuhan atas rumah tangga, atas kepala keluarga, atas istri anak-anak Tuhan. Kau lawat Tuhan, Kau lawat malam hari ini. Biarlah Tuhan ibadah malam hari ini Tuhan, kami minta yang spesial daripada-Mu. Kau melawat rumah-rumah Tuhan. Lawat Tuhan, lawat. Jangan ada yang tertinggal Tuhan, jangan ada yang tertinggal. Tuhan, kami merindukan Tuhan. Kau memulihkan setiap kondisi keluarga kami. Kau memulihkan kota kami. Kau memulihkan bangsa kami Tuhan. Kau memulihkan ekonomi kami. Kau memulihkan segala aspek kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini kami deklarasikan Tuhan, di dalam nama Yesus, semua ketakutan, semua intimidasi di dalam hidup kami, hanya dalam nama Yesus. Kau ambil alih semua Tuhan kehidupan kami. Kau ambil alih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami, pemerintahan kami Tuhan, di dalam kepemimpinan Presiden kami Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, dan seluruh jajarannya Tuhan.
Tuhan, Kau pakai hamba-hambamu ini Tuhan. Kau pakai hikmat, marifat yang daripadamu turun atas mereka semua ya Bapa. Untuk boleh mengatur bangsa kami, untuk boleh membawa bangsa kami Tuhan keluar dari pandemi ini ya Tuhan. Kau juga berdoa Tuhan bagi setiap TNI, Polri Tuhan, yang begitu gigih Tuhan menjaga keamanan bangsa kami Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, berkati segala keperluannya Tuhan. Kau cukupkan Tuhan, buat mereka terus berjaga-jaga ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih kami juga Tuhan bawa Tuhan setiap dokter, perawat Tuhan yang saat ini ya Tuhan, mereka berjuang Tuhan untuk penyembuhan Tuhan. Kau pakai mereka Tuhan, Kau lawan Tuhan. Setiap orang-orang saat ini Tuhan terinfeksi Tuhan, Tuhan Kau jamah, Kau sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat kota kami Semarang Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk gubernur kami Pak Ganjar Tuhan, wali kota kami Tuhan Pak Hendi Tuhan, dan setiap bupati Tuhan, kecamat Tuhan, kelurah Tuhan, bahkan sampai RT Tuhan. Tuhan, biar ada keunitian. Kami tahu ya Tuhan, Kau sedang mengambil alih kota kami. Kami tahu ya Tuhan, Kau lebih mengerti daripada apa yang sebelum kami pikirkan. Kami percaya Tuhan, sebentar lagi Tuhan, Kau akan memulihkan kota kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah kami ya Bapa. Tuhan, meskipun saat ini juga Tuhan, dengan segala keterbatasan kami boleh beribadah, kami tetap mengucap syukur ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau sedang mendidik kami, Kau sedang mengajarkan kami pada suatu dimensi yang baru. Bawa kami Tuhan untuk masuk dalam rencana-Mu, bawa kami Tuhan untuk masuk dalam kehendak-Mu. Jangan sekali-kali tinggalkan kami Tuhan, kandeng tangan kami Tuhan, sehingga kami memperoleh apa yang Kau kehendaki, dan kami menggenapi semua rencana Tuhan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Sekiranya berkat yang daripada Tuhan terus mengalir atas setiap kami, dan damai sejahtera yang daripada Allah menyelimuti hati kami, sehingga kami dimampukan, sehingga kami diberi kekuatan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara yang di rumah, sekali lagi angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku, memulihkanku. Sekali lagi, Kau turun tangan menyembuhkanku, menyembuhkanku. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau sedang bekerja, Engkau turun tangan untuk memulihkan kami. Engkau turun tangan untuk memulihkan bangsa kami. Engkau turun tangan untuk memulihkan kota kami.
Bahkan Engkau turun tangan untuk menyembuhkan bangsa kami. Engkau turun tangan untuk menyembuhkan kota kami. Dan Engkau turun tangan untuk memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Nah, shalom saudara yang di rumah yang mengikuti doa malam ini. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama dalam doa malam. Saya percaya saudara, Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jangan jenuh, jangan putus asa, jangan takut, tetap stay at home, bangun mezbah yang benar di hadapan Tuhan. Kita percaya Dia sedang turun tangan. Nah saudara, pada kesempatan ini untuk sharing pertama kita akan dengarkan dari Bapak Pendeta Michael. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Senantiasa saya percaya kasih, anugerah, dan kasih sayang, kasih setia Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya satu hal bahwa dalam kehidupan kita umat yang percaya, Tuhan itu turut bekerja datangkan segala kebaikan. Dan saya sangat percaya bahwa Tuhan itu akan membuat suatu perbedaan dalam hidup kita yang percaya. Karena itu saya akan bicara pada malam hari ini tentang God make a difference. Artinya Tuhan membuat satu perbedaan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita umat yang percaya. Coba kita buka Alkitab kita di dalam Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, Alkitab berkata demikian. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem. Lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hanaya dinamainya Sadra, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dan dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Nah saudara, Alkitab berkata bahwa ada terjadi masa yang sukar suatu hari di Yehuda, di mana bangsa itu ditawan oleh Nebukadnezar. Terjadi masa di mana mereka diisolasi. Tapi satu hal Alkitab berkata, ada juga 4 pemuda yang digotong di dalamnya. Terdapat Daniel, Hanaya, Misael, Asaria. Semua berkata mereka inilah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang punya iman yang sangat tangguh, iman yang sangat besar, iman yang sangat luar biasa. Bahkan Alkitab mencatat ketika mereka diuji imannya untuk suruh menyembah kepada dewanya Nebukadnezar, mereka berkata mereka lebih memilih bahkan untuk kehilangan nyawanya, untuk mati, daripada mereka menyembah kepada dewa. Iman mereka begitu luar biasa. Tetapi satu hal yang menarik perhatian saya adalah mereka memiliki iman yang begitu besar.
Mereka memiliki pengenalan akan Allah yang begitu benar. Mereka memiliki hati yang begitu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi kenapa mereka tetap masih harus melewati masa-masa sukar dalam hidup mereka? Mereka harus tetap berada dalam satu tawanan, mereka harus berada dalam satu tempat di mana mereka ditawan, dikurung selama 3 tahun dan diisolasi di situ. Dan itu hari-hari ini yang terjadi dengan kehidupan kita umat yang percaya. Kita mungkin berkata, Tuhan kenapa saya sudah percaya kepada Tuhan, saya sudah beriman, saya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mungkin Anda berkata, saya tidak pernah telat memberikan perpuluhan, saya tidak pernah saya tidak pernah terlambat ibadah, saya aktif, saya setia, saya selalu rutin mengikuti ibadah demi ibadah. Tapi kenapa Tuhan kami harus mendapatkan dampak dalam ekonomi kami? Kami harus mendapatkan satu dampak yang besar dalam pekerjaan kami hari-hari ini. Kenapa kami harus masuk dalam satu wabah yang besar dan harus diisolasi hari-hari ini? Sama seperti Sadra, Mesak, Abednego, Daniel pun mengalami hal yang sama. Dan tapi saya mau berkata begini, perhatikan baik-baik kisah hidup mereka. Ada satu perbedaan yang signifikan dengan pemuda-pemuda yang lain yang diambil bersama-sama oleh kepala istana. Nah, Alkitab berkata begini, saudara. Di dalam Daniel pasal yang pertama ayat ke-8 dan ayat ke-9 berkata bahwa di tengah-tengah pembuangan mereka tetap teguh iman mereka. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Sama seperti saat ini kita mungkin berkata, Tuhan saya sudah beriman, saya sudah percaya. Tapi apakah dengan masalah persoalan tekanan yang datang hari-hari ini Anda tetap percaya kepada Tuhan? Sadra, Mesak, Abednego dan Daniel dalam tekanan itu, perhatikan apa yang terjadi. Di tengah-tengah pembuangan mereka tetap teguh imannya. Mereka tidak berkata, kenapa Tuhan ini harus terjadi kepadaku? Kenapa Tuhan ini harus melanda hidupku? Kenapa Tuhan aku harus mengalami hal yang seperti ini? Mereka tidak pernah mengeluh. Mereka tidak pernah protes dengan Tuhan. Mereka tidak pernah keluar dari mulut mereka perkataan, kenapa Tuhan? Yang ada dalam hidup mereka, mereka menguatkan imannya kepada Tuhan. Sekalipun kami harus kehilangan nyawa kami sekali-sekali tidak akan pernah menyembah dewanya, Nebukadnezar. Satu hal Alkitab berkata kepada kita, di tengah-tengah pembuangan mereka tetap percaya. Inilah yang membuat mereka berbeda. Ini yang membuat Tuhan itu jatuh hati dengan mereka. Perhatikan ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 berkata, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saya bertanya-tanya dalam hati saya, bukankah dia cuma minum anggur yang dari meja raja? Bukankah dia cuma makan makanan yang dari meja raja? Kenapa itu najis? Ternyata setelah saya pelajari, kata najis di situ bicara bahwa makanan yang sebelum dimakan oleh raja, mereka persembahkan dulu kepada berhala mereka. Mereka bawa dulu sebagai sesembahan kepada berhala mereka. Itulah iman dari sang raja. Dan ketika itu ada di meja makan, itu dibagikan kepada orang lain. Dan menurut hati nurani dan menurut kebenaran firman Allah, itu sangat bertentangan. Dan Daniel mengerti akan kebenaran ini. Itulah sebabnya dia berkata, aku sama sekali tidak akan menajiskan diriku dengan makanan raja. Sebab saya tahu bahwa makanan itu adalah makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Bertentangan dengan prinsip kebenaran firman Tuhan, dengan perintah yang Tuhan berikan kepada kami. Karena itu dia berkata, aku tidak mau kompromi dengan dosa apapun dalam hidupku. Bukankah zaman sekarang mungkin kita berkata, wah ini kesempatan yang besar bagi bisnis saya. Ini kesempatan yang besar bagi usaha pekerjaan saya. Kapan lagi saya bisa mendapat untung yang besar? Kapan lagi saya bisa berhasil? Kapan lagi saya bisa menjadi orang yang sukses? Ini kesempatan yang besar. Tapi Anda tahu bahwa jalan itu adalah jalan yang harus menempuh dengan cara berbuat dosa. Saudara tahu bahwa apa yang akan engkau lakukan, keuntungan betul akan mendapat keuntungan yang besar. Tetapi harus dengan melakukan dosa. Itu yang harus kita katakan, jangan pernah kompromi dengan apapun. Kalau kita tahu memang itu dosa, kita tahu memang itu salah menurut kebenaran firman Tuhan, Alkitab berkata kita harus meninggalkannya. Sekalipun itu memang menguntungkan bagi kita. Itu yang membuat Daniel berbeda. Ketika dia memutuskan
Untuk dia tetap tidak kompromi dengan dosa. Dia memutuskan untuk dia setia dengan kebenaran firman Allah. Dia memutuskan untuk dia lebih percaya kepada Tuhan. Maka kasih sayang Tuhan turun atas hidupnya. Tuhan jatuh hati dengan dia. Ini yang harus hari-hari ini kita lakukan, saudara. Daniel, Hanaya, Misael, Asaria berbeda karena dalam pembuangan masa isolasi, dalam tekanan, mereka lebih menguatkan iman mereka kepada Tuhan. Mereka tidak menyalahkan keadaan, mereka tidak menggerutu, mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidak putus asa, tapi mereka terus berharap hanya kepada Tuhan. Lebih membangun hubungan mereka dengan Tuhan, menguatkan iman percaya mereka. Bahkan dalam keadaan yang tertekan, mereka tidak kompromi dengan dosa, tidak menajiskan diri dengan makanan raja. Saya mau bilang hari-hari ini, saudara, jangan pernah kompromi dengan dosa apapun dalam hidup kita. Itu cara Anda untuk bisa menarik perhatian Tuhan atas hidup kita. Jangan pernah kompromi dengan apapun. Daniel 3 kali sehari memuji menyembah Allah dalam pembuangan. Dia lebih menguatkan persekutuan dia dengan Tuhan. 3 kali sehari dia datang jumpa dengan Tuhan. Padahal dia ada dalam pembuangan, masa diisolasi, dalam keadaan yang ditekan. Tapi dia lebih mencari Tuhan sehari 3 kali. Orang mau mencari kesalahannya, menjatuhkan dia, memfitnah dia. Tapi dia tidak pernah takut, dia tidak pernah gentar dengan imannya. Dia berkata, aku tetap menyembah Allahku. Tidak ada orang yang bisa menghalangi. Itu yang membuat Tuhan tertarik dengan kehidupan Daniel. Itu yang membuat Tuhan tertarik dengan kehidupan Sadrak, Mesak, Abednego. Saya mau berkata tuh, saudara, harusnya di masa-masa sekarang ini kita menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang bisa menarik perhatian Tuhan tertuju atas hidup kita. Buatlah Tuhan tersenyum melihat hatimu. Buatlah Tuhan itu tersenyum melihat perbuatanmu. Bayangkanlah ketika engkau melakukan sesuatu, ketika engkau mengerjakan sesuatu, lalu Tuhan dari surga tersenyum melihat hidup saudara. Itulah tujuan hidup kita yang sebenarnya. Ketika engkau membuat Tuhan tersenyum melihat hidupmu. Ketika Tuhan melihat engkau membuat Tuhan tersenyum, maka Tuhan juga akan membuat hidupmu tersenyum untuk selamanya. Ketika kita membuat Tuhan tersenyum melihat hidup kita, maka Tuhan juga jamin Dia akan membuat senantiasa selama hidupmu engkau akan tetap terus tersenyum. Itu jaminan Tuhan bagi kita. Yang Tuhan mau hari-hari ini adalah mata kita tertuju kepada Dia. Di tengah wabah, di tengah krisis seperti ini, Tuhan sedang mencari pribadi-pribadi yang berbeda, saudara. Tuhan sedang mencari pribadi-pribadi yang berani. Pribadi-pribadi yang memiliki iman yang luar biasa. Pribadi yang tidak kompromi dengan dosa. Pribadi yang menjaga kualitas hatinya, yang bersih hatinya. Bersih hatinya artinya apa? Dia mau mengampuni orang lain. Ini masa-masa di mana kita introspeksi diri kita. Di mana kita melihat hati kita, kita mengampuni orang lain. Masa-masa di mana kita betul-betul menjaga kualitas hati kita untuk kita tidak iri ketika kita melihat orang lain berhasil. Ketika kita melihat pekerjaan bisnis orang lain lebih baik dari kita. Ini masa di mana kita harus mengurusi hati kita. Baru perhatian Tuhan akan tertuju dalam hidup kita. Nah, Tuhan mencari pribadi-pribadi yang menarik perhatiannya. Tuhan mencari pribadi-pribadi yang imannya tidak goyah, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Karena itu gunakanlah waktu-waktu hari-hari ini untuk mencari wajah Tuhan, untuk menguatkan iman kita kepada Tuhan. Yang membuat krisis, saudara, yang membuat krisis dan keterpurukan, dengar baik-baik, yang membuat krisis dan keterpurukan dalam hidup kita, itu bukanlah karena keadaan saat ini, bukan karena ada wabah corona, tetapi karena kekhawatiran dan ketakutan dalam hidupmu yang membuat kita akhirnya kehilangan hikmat dalam hidup kita. Karena kita khawatir, kita takut, kita menjadi mudah untuk marah, kita bersikap dengan gampang untuk emosi, melampiaskan segala sesuatu dengan pikiran yang pendek, sehingga akal pikiran kita, hikmat kita tidak berjalan. Kita tidak bisa melihat peluang yang lain. Kita tidak bisa mengalami terobosan demi terobosan. Karena khawatir dan takut dalam hidup kita. Hari-hari ini Tuhan cuma mau berkata, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan beban berat. Aku memberi kelegaan kepadamu. Cuma satu yang Tuhan rindu. Kita betul-betul datang pada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita.
hanya berkata, Tuhan, aku benar-benar percaya kepadamu. Aku benar-benar percaya kepadamu. Aku benar-benar mau hidup dengan hati nurani yang bersih di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan tertarik dengan penyembahanmu, dengan hidupmu, dengan kualitas hatimu, percayalah. Satu pintu ditutup oleh orang lain dalam bisnis pekerjaan saudara, dalam hidup ekonomi saudara. 10 jendela dia masih mampu bukakan untuk memberkati hidup saudara. Saya percaya Tuhan akan buat terobosan dan perbedaan dalam hidup itu. Ketika Tuhan jatuh hati dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria, maka otomatis penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan promosi Tuhan turun atas hidup mereka. Perhatikan di dalam Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-17 sampai yang ke-20. Dikatakan demikian firman Tuhan. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Saudara perhatikan baik-baik. Ada beberapa hal yang didapatkan. Ada didapatkan penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai mereka. Ada perlindungan. Ada hikmat yang berbeda. Ada promosi dari Tuhan. Ini akan kita miliki ketika kita bisa menarik perhatian Tuhan tertuju atas hidup kita. Dan ini kesempatan yang langka, mungkin tidak akan pernah terjadi lagi kesempatan yang seperti ini. Di mana kita punya kesempatan diam di rumah, sungguh-sungguh berdekat mencari wajah Tuhan. Ini kesempatan yang mungkin tidak bisa terulang kembali. Pada masa yang besar mungkin kita tidak punya kesempatan yang seperti ini. Karena itu pergunakanlah kesempatan ini dengan sangat baik. Saya berdoa saudara, biar Tuhan bisa menemukan saudara dan menemukan saya. Biar kita bisa menjadi seperti Daniel akhir zaman ini. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang tidak pernah kompromi dengan dosa. Saya percaya akan ada perbedaan bagi orang percaya antara yang sungguh-sungguh dan yang suam-suam. Akan ada perbedaan di antara gandum dan ilalang. Akan ada penampian. Dan ini kuncinya saudara. Ini kuncinya. Perbedaan itu akan terjadi jika Anda memutuskan untuk menjadi berbeda terlebih dahulu. Sekali lagi saya bilang, perbedaan itu akan terjadi jika Anda memutuskan untuk menjadi pribadi yang berbeda terlebih dahulu. Tuhan rindu dengan saudara. Tuhan bisa membuat Anda berbeda jika Anda memutuskan untuk menjadi pribadi yang berbeda terlebih dahulu. Maka Tuhan akan betul-betul membuat Anda berbeda. Tuhan rindu dengan saudara. Tuhan rindu pakai saudara menjadi alatnya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan rindu memberkati saudara. Jadilah pribadi yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu.
agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari katakan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Nah, shalom saudara. Pada sharing yang kedua ini saya akan melanjutkan apa yang pernah saya bagikan 2 minggu yang lalu mengenai mezbah. Nah, saya percaya saudara semua yang di rumah, yang stay at home, saudara semua sedang membangun mezbah. Dan saya berdoa nggak ada yang jenuh, nggak ada yang bosen, saudara tetap terus membangun mezbah. Nah, mari kita lihat apa sih pentingnya mezbah itu. Kita buka Keluaran pasal 20 ayat 24. Keluaran pasal 20 ayat 24. Nah, demikianlah firman Tuhan, kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Nah saudara, sebelum bait suci itu dibuat, ternyata Tuhan itu memerintahkan umatnya untuk membuat mezbah. Jadi membangun mezbah itu memang perintah Tuhan, saudara. Apakah itu mezbah pribadi, apakah itu mezbah keluarga. Nah di sanalah umat Israel itu, umat pilihan itu memberikan korban, menaruh korban, mempersembahkan korban. Tempatnya namanya adalah mezbah. Nah saudara bangun mezbah keluarga, mezbah pribadi, saudara bawa korban. Di atasnya yaitu korban pujian, sekarang ini korban penyembahan, korban waktu, mungkin juga korban apa saja saudara bisa bawa, korban ucapan syukur. Nah saudara, ternyata apa sih tujuan atau manfaat atau untuk apa mezbah itu Tuhan suruh kita bangun? Nah ada 2 hal di sana saudara yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan tunjukkan kepada kita untuk apa mezbah itu dibangun. Yang pertama, aku akan datang kepadamu. Ternyata mezbah itu adalah tempat di mana Tuhan itu akan hadir dan menjumpai umatnya. Saudara, hari-hari ini bukankah kita sedang merindukan setelah Yesus bangkit dari kematian, maka Yesus itu akan menjumpai murid-muridnya. Nah saudara, ternyata mezbah itu dibangun adalah sebagai tempat untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ini doa saya buat saudara. Setiap kali saudara bangun mezbah pribadi, saat teduh, mezbah keluarga, Tuhan berkenan untuk menjumpai saudara. Dan yang kedua, yang luar biasa ini saudara, ternyata yang kedua di mezbah itu Tuhan bilang, aku akan memberkati engkau. Jadi sekalipun sekarang masa-masa krisis ekonomi, kalau saudara bangun mezbah dengan benar, saya percaya saudara tidak akan kekurangan berkat. Sekali lagi, sekalipun sekarang masa resesi, sekalipun saudara sekarang masa wabah, kalau saudara bangun mezbah dengan benar, Tuhan janji Tuhan akan memberkati kita. Saudara yang terus bangun mezbah dengan benar, saya percaya saudara tidak akan kekurangan berkat. Yang percaya katakan amin. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan
datang menyembah. Nah, hal yang kedua, yang terakhir, yang penting, apa yang harus kita perhatikan waktu kita ini membangun mezbah. Nah, saudara mari buka Imamat pasal 6, Imamat pasal 6 ayat 12 dan 13. Imamat pasal 6 ayat 12 dan 13. Dikatakan demikian firman Tuhan, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Terus harus dijaga sampai 2 kali Tuhan ngomong supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Ayat 12 kembali, jadi Tuhan pesan saudara, yang pertama api di atas mezbah harus dijaga supaya terus menyala, jangan sampai padam. Nah saudara, saya membayangkan kalau pada waktu itu dalam perjanjian lama, betapa pentingnya api itu. Kenapa Pak? Karena di atas mezbah itu ada korban-korban bakaran. Ya, korban-korban, apakah itu daging lembu, daging domba, ya, apakah itu daging binatang apa saja yang ditaruh di atas mezbah. Coba saudara bayangkan waktu itu. Seandainya tidak ada api, lama-lama apa yang terjadi? Mezbah itu akan berbau busuk saudara. Dan itu tidak mendatangkan perkenanan. Saudara masih ingat kenapa 2 minggu lalu kenapa Tuhan itu tidak lagi menghukum manusia dengan air bah? Karena Tuhan mencium bau yang harum yang keluar dari atas mezbahnya Nuh. Ya. Dan untuk mezbah itu mendatangkan bau yang harum, maka api itu harus dijaga supaya tidak padam. Kalau ada api, maka korban itu dibakar, maka bau yang muncul dari korban yang dibakar itu akan menimbulkan bau yang harum. Nah sekarang perjanjian baru dan sekarang ini pertanyaannya, api itu apa Pak? Nah api itu dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 6, Kidung Agung pasal 8 ayat 6 itu digambarkan ya saudara, seperti cinta yang kuat atau cinta yang bergairah. Saudara, kenapa api itu digambarkan dengan cinta? Karena api itu sifatnya sama dengan cinta. Orang itu kalau fall in love, jatuh cinta, maka di dalam dirinya akan muncul seperti api yang menyala. Ada gairah gitu saudara. Ada gairah yang menyala-nyala. Di sana digambarkan gairahnya itu gigih seperti dunia orang mati, seperti nyalanya itu seperti nyala api. Nah ini yang penting saudara. Waktu saudara membangun mezbah, perhatikan ya. Perhatikan baik-baik, apakah di dalammu ini ada cinta yang menyala-nyala dengan Tuhan. Kalau saudara nggak punya cinta yang menyala-nyala dengan Tuhan, itu sama aja seperti orang umat Tuhan pada perjanjian lama yang membangun mezbah, ada korban bakaran di atasnya tapi nggak ada api. Akhirnya apa? Yang timbul, yang muncul bukan bau yang harum, tapi bau yang busuk. Nah saya berdoa buat saudara, jaga ya hatimu. Ya, jangan sampai keadaan hari-hari ini membuat cintamu sama Tuhan itu menjadi padam. Pelihara api cintamu sama Tuhan itu menyala-nyala. Kalau kau bangun mezbah ini, bangun mezbah pribadi, mezbah keluarga dengan cinta, gairah cinta yang menyala-nyala sama Tuhan, nanti saudara dengar baik-baik, yang muncul, yang akan naik dari mezbahmu itu bau yang harum. Dan Tuhan saya percaya tidak akan tahan untuk tidak memberkati hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Satu lagi ayat 12. Tadi Imamat 6 ayat 12. Nah Imamat 6 ayat 12.
ayat yang tadi, terus dikatakan begini yang kedua, tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, membakar lemak korban keselamatan di sana untuk menjaga api itu tetap menyala. Ada kata tiap-tiap pagi. Jadi kalau saudara bangun mezbah harus disiplin. Jangan kalau lagi sempet. Jangan saudara berkata gini, ya udahlah daripada nganggur, daripada nggak ada kerjaan, ya mumpung lagi di rumah, ya lagi nggak ada kerjaan, harus disiplin. Ya pastikan setiap hari saudara sepakat, suami istri anak-anak jam berapa, mau malam jam berapa, sepakat. Misalkan setelah makan jam 8, jam 9, disiplin tiap hari. Jam 9, jam 8, mungkin ada yang mau pagi-pagi, ya sebelum beraktivitas jam 5 pagi atau jam 6 pagi. Disiplin setiap hari. Jangan kalau lagi sempat, setiap hari harus disiplin. Bangun mezbah supaya api itu terus menyala. Saya percaya saudara yang bangun dengan disiplin, berkat Tuhan akan berlimpah-limpah dalam kehidupan saudara. Nah saudara, sebelum saya tutup ada kabar baik. Saya percaya apa yang kita bangun dalam mezbah selama kita di rumah tidak pernah sia-sia. Hari ini saya baca Suara Merdeka, negara-negara ya saudara di luar Indonesia sudah melonggarkan lockdown. Kemarin Iran sudah melonggarkan lockdown. Mereka sudah bisa mulai berbisnis. Jerman juga sudah melonggarkan lockdown. Mereka sudah menyerbu toko-toko saudara. Bahkan Federasi Sepak Bola Jerman merencanakan 9 Mei mereka sudah memulai kembali Liga Jerman. Italia juga demikian, tanggal 4 Mei sudah akan melonggarkan lockdown. Saya percaya saudara, doa kita, mezbah kita nggak sia-sia. Kalau Tuhan sudah memperhatikan bangsa-bangsa, saya percaya Tuhan juga akan memperhatikan Indonesia. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Sebelum saya tutup, saya mau informasikan saudara, hari Minggu nanti kita akan kembali live streaming. Saudara persiapkan untuk perjamuan suci, jam 10 pagi kita akan live streaming, ibadah live streaming, jam 10 pagi. Dan bagi saudara yang membutuhkan konseling dan doa, saudara bisa menghubungi nomor telepon, ada pergantian nomor telepon, 0815 75 005 739. Satu lagi 0857 4365 4336. 0857 4365 4336. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari angkat tangan saudara, katakan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat, anugerah, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cita kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati saudara.